kecerdasan orang Yahudi coy memang sudah menjadi konsumsi publik, bahwasanya bangsa Yahudi itu memang bangsa yang terbaik dengan kemampuan kecerdasannya di atas rata-rata tentunya coy. Ada yang bilang bahwasanya bangsa Yahudi itu pemikirannya, kecerdasannya 100 tahun lebih maju daripada bangsa yang lainnya. Nah tentunya dengan dogma seperti ini dan doktrin seperti ini itu secara tidak langsung mengkerdilkan bangsa lain tentunya coy. Nah bisa kita temukan pada abad 19 yaitu ahli dengan nama Albert Einstein saja menemukan teori relativitas coy, yaitu cikal bakalnya terciptanya bom nuklir. Nah sampai sekarang juga kita mengalami masih menikmati penemuan tersebut coy. Di antaranya juga adalah penemuan dari Google. Nah Google sendiri yang diciptakan oleh Larry Page yang sejatinya memang dikonsumsi oleh masyarakat dunia tentunya coy. Nah pada bangsa lain sangat jarang kita temukan ilmuwan pada abad ini yang booming sepertinya kaum Yahudi ini coy. Kita aja sendiri memakai dari fasilitasnya Yahudi seperti Google, YouTube dan lainnya. Masih banyak lagi yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Mayoritas penduduk Yahudi ini bekerja bukan mengandalkan otot coy, namun makin cerdasnya mereka bekerja hanya mengandalkan dalam hal intelektualitas saja. Dengan begitu mereka memberikan pekerjaan yang berat hanya kepada orang-orang selain Yahudi saja. Namun meskipun begitu, Yahudi adalah bangsa yang jenius, bukan berarti kita yang notabene-nya dari bangsa lain adalah bangsa yang bodoh, bukan, atau di bawahnya Yahudi. Itu sangat diskriminatif sekali. Dan kita sebagai bangsa selain Yahudi, kita tidak boleh pesimis hanya karena kita tidak bangsa Yahudi. Karena bangsa Yahudi ini sudah dibahas dalam Al-Quran coy. Allah Ta'ala memberikan kecerdasan melebihi dari bangsa lain, itu juga terkandung dalam Al-Quran. Kenapa bangsa Yahudi ini cerdas? Ini dikarenakan dengan pola kehidupannya coy. Dari literatur yang kita baca, dari searching di Google, bahwa kehidupan mereka penuh dengan disiplin coy. Tata cara mereka hidup, menjalani fighting, dan menerapkan pendidikan kepada anak didiknya ataupun generasi selanjutnya itu sangat ketat sekali coy, dan sangat disiplin sekali. Salah satunya adalah pemilihan jodoh tentunya coy. Mereka, bangsa Yahudi ini telah dipilihkan jodohnya. Mereka sangat anti sekali menikah berbeda suku coy. Mereka sangat rasis sekali. Bisa gua buktikan bahwasanya dilansir Wikipedia. Nah, di sana lu bisa mencari interfaith marriage in Judaism. Nah, di sana ada letter law and ruling. Di Wikipedia ini lu bisa menemukan bahwasanya yang kesimpulannya gua bacakan, seorang Yahudi apabila menikah dengan non-Yahudi itu sangat dilarang sekali coy. Itu berdasarkan apa yang mereka yakini, itu berdasarkan Talmud. Nah selanjutnya, perkawinan beda agama dalam Judaism ini secara historis dipandang sangat tidak disukai oleh para pemimpin Yahudi coy, dan tetap menjadi isu kontroversial di antara mereka sampai saat ini. Dan semua hukum Yahudi yang dihasilkan sampai munculnya gerakan Yahudi baru setelah pencerahan Yahudi, yaitu mereka sebut dengan Haskalah. Pernikahan antara orang Yahudi dan seorang yang bukan Yahudi itu sangat dilarang sekali coy. Mereka mengambil dasar dari Talmud, kitab sucinya mereka coy, yang menyatakan bahwa pernikahan antara seorang Yahudi dan seorang non-Yahudi itu sangat dilarang dan juga bukan merupakan pernikahan menurut hukum Yahudi. Selain itu, seorang pria Yahudi tidak memiliki hubungan ayah atau orang tua yang diakui dengan keturunan manapun yang dihasilkan dari hubungan dengan seorang wanita non-Yahudi. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan coy, apabila seorang pria menikah dengan wanita non-Yahudi, maka si pria ini tidak diakui lagi menjadi sebagai bangsa Yahudi. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulannya coy, bahwa seorang pria yang menikah dengan seorang wanita yang non-Yahudi, maka otomatis keturunannya itu tidak diakui sebagai bangsa Yahudi lagi coy. Nah, kita kembali lagi kenapa bangsa Yahudi itu cerdas sekali coy. Yahudi itu coy, mereka telah menciptakan edukasi ataupun menerapkan peraturan disiplin pada ibu hamil tentunya coy. Selain dari tadi yang kita bahas, pemilihan jodoh,
saat menikah, dan yang sekarang ini yang kita bahas adalah ibu hamil, coy. Nah, edukasi yang mereka terapkan pada ibu hamil ini, coy, ialah membiasakan ibu hamil ini mendengarkan musik, coy, untuk merangsang pikiran anaknya ataupun calon bayinya. Peneliti telah menyebutkan bahwasanya mendengarkan musik bagi ibu hamil itu akan membantu cara kerja otak bayi. Sebelumnya para peneliti melakukan riset ini, coy. Ternyata Yahudi telah membudayakan hal ini sejak lama. Meski terdengar tidak logis, tapi hal ini telah terbukti, coy. Namun, musik yang didengarkan bukan sembarang musik, melainkan hanya pada musik-musik yang alunnya slow saja ataupun merdu saja. Dengan musik yang lebih keras, maka hasilnya akan sebaliknya, makin keras juga. Nah, selanjutnya, coy, pada ibu hamil itu disarankan, diedukasikan untuk mengerjakan soal matematika, coy. Sudah menjadi kebiasaan ibu hamil di bangsa Yahudi yang selalu membawa buku matematika kemanapun mereka pergi. Karena bila ibu hamil ini suka mengerjakan buku matematika secara logis, otomatis bayi yang ada dalam kandungannya juga nanti juga akan ikut berpikir, coy. Sehingga mengerjakan soal matematika ini yang berhubungan dengan logik ini juga akan membantu fungsi kerja otak bayi, yang dimana juga akan berpikir secara logik juga, coy. Nah, hal ini juga akan melahirkan anak yang cerdas, namun juga akan mencerdaskan ibu itu sendiri, coy. Selanjutnya dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, tentunya bergizi, yang itu pun makanan-makanan yang tertentu, coy. Memang makanan-makanan yang kaya akan vitamin dan sehat tentunya akan membantu pertumbuhan dalam tubuh kita, coy. Tubuh akan menjadi kuat dalam melakukan kegiatannya dan mencerdaskan, memperlama daya pikir otak kita, coy, dengan cukupnya vitamin ini. Namun ada beberapa bila yang dikonsumsi adalah ibu hamil ini justru dipilih makanannya, coy, memang makanan-makanan yang terbaik. Rahasia tentang makanan sehat itu yang mereka pilih ini adalah kacang kadam, roti, susu, kurma, ikan, ya tentunya ikan ini tanpa kepala, coy, daging, pil, ikan, dan buah-buahan. Itulah yang sering dikonsumsi oleh ibu hamil bangsa Yahudi ini, coy. Nah, selanjutnya adalah menjauhi asap rokok, tentu, coy. Dalam kebudayaan Yahudi ini sangat dilarang, coy. Maksudnya begini, mereka menyatakan bahwasanya bukan ibu hamil yang harus menghindari asap, namun malah asap tersebut yang menghindari dari sang ibu hamil tersebut, coy. Peribahasa mereka maksudnya ialah sudah menjadi budaya bangsa Yahudi. Setiap kali orang yang merokok menemui ibu yang sedang hamil, spontan ia akan mematikan rokoknya tersebut, coy. Ini sudah menjadi kebiasaan yang tanpa ada tuntutan apapun. Kesadaran mereka atas ibu hamil memang yang paling diprioritaskan ataupun yang paling diutamakan, coy. Bahkan dalam jarak 10 meter saja mereka pasti akan mematikan rokoknya, coy. Itu sudah dipastikan karena itu memang budaya mereka. Dan juga yang harus kita ketahui bahwa mayoritas bangsa Yahudi sangat tidak suka dengan rokok, coy. Karena mereka juga tahu bahwa rokok dapat mengganggu kesehatan, bahkan bisa membunuh mereka, coy. Asap rokok memang sangat berakibat fatal bagi mereka, terlebih lagi bagi ibu hamil. Maka dari itu bangsa Yahudi sangat memperhatikan hal tersebut. Terlepas dari agendanya rokok ini, coy, memang rokok ini dalam konspirasinya bisa dilihat di channelnya Bro Gamal bahwa rokok ini adalah konspirasi dari bangsa Yahudi itu sendiri, coy. Ya, terlepas dari benar atau tidaknya, gua serahkan ke lu saja, coy. Komentar saja nanti. Dari beberapa penerapan tersebut, kalau hanya bangsa Yahudi itu menerapkan itu saja, coy, gua begitu kurang yakin karena banyak juga bangsa-bangsa lain juga menerapkan hal yang sama. Tidak bangsa Yahudi saja, tapi kenapa memang jawaban kenapa bangsa Yahudi itu jenius belum terjawab, coy. Atau ada yang dirahasiakan dari apa yang mereka lakukan tentunya, coy. Kenapa genetik dari bangsa Yahudi itu jenius? Nah, yang kita dapatkan bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari Yahudi atau para remaja Yahudi ini ataupun para pelajar ataupun mahasiswa didorong untuk melakukan ataupun mengikuti pembelajaran sains, coy. Mahasiswa bangsa Yahudi ini juga fokus dalam bidang bisnis. Nah, dua kategori bisnis ini ataupun sains dan bisnis ini sangat mereka prioritaskan, coy. Seperti hal contohnya mahasiswa bisnis di Yahudi diberikan proyek
dan hanya bisa lulus apabila sudah mencapai $1 juta. Tentunya ini sebuah tantangan bagi mereka bagaimana meraup keuntungan dengan pembelajaran yang mereka dapatkan di bangku perkuliahan ataupun bangku persekolahan, dan mereka ditantang untuk mendapat suatu masalah ataupun suatu tujuan agar mereka lulus dari perkuliahan tersebut. Nah, dampaknya setengah dari bisnis-bisnis besar di dunia dipegang oleh bangsa Yahudi itu sendiri, coy. Nah, bagaimana dengan sistem edukasi di negara kita dan apa kabar tentunya? Nah, selanjutnya yang paling kita utamakan dari konten kita ini adalah sistem genetiknya, coy. Itu terlepas dari apa yang kita jabarkan, itu sudah ada di internet. Dalam beberapa bulan yang lalu kita berdiskusi dengan beberapa ahli tasawuf tentunya dan menanyakan kenapa bangsa Yahudi ini bisa cerdas. Nah, mereka ahli tasawuf ini dirasa saya menjawab dengan sangat mengejutkan saya, coy. Kenapa begitu? Mereka berangkat dari sejarah, coy. Kenapa bangsa Yahudi ini cerdas? Nah, mereka menceritakan bahwasanya Bani Israel adalah suatu bangsa yang telah banyak Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Salah satunya adalah banyak nabi dan rasul yang diutus untuk membimbing mereka. Akan tetapi mereka tidak banyak bersyukur, membangkang sampai pada tahap membunuh para nabi. Hal ini dicantumkan dalam Al-Quran di Al-Baqarah 47, coy. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah kuberikan kepada kalian, dan aku lebihkan kalian di atas seluruh alam ini. Nah, berbagai macam mujizat para nabi mereka lihatkan dan mereka rasakan, tetapi hati mereka masih saja keras dan tidak yakin mengenai perintah Rabb mereka. Nah, hal yang poin penting yang diskusi saya dengan ahli tasawuf ini yang mengejutkan saya, yaitu mereka diberi rezeki makanan mana dan salwa yang itu berasal dari langit tentunya, coy. Ya, tentunya dari langit ini adalah makanan dari. Nah, bagaimana ceritanya? Suatu ketika kaum Yahudi ini yang dibimbing oleh Nabi Musa pada waktu itu merasakan kelaparan dan tersesat di sebuah gurun, coy, ataupun di sebuah padang pasir. Nah, suatu ketika mereka merasakan kelaparan, coy. Maka mereka diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, yaitu diturunkannya dan diberi rezeki kepada mereka berupa makanan yang disebutkan dalam Quran, yaitu mana dan salwa. Dan ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 57, coy. Yang artinya begini, coy. Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu mana dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan tidaklah mereka menganiaya kami, dan tetapi mereka yang menganiaya diri mereka sendiri. Nah, dari konteks ini, coy, mana adalah istilah makanan yang diperoleh dari cara yang mudah, tidak bersusah payah seperti jahe, menanam jahe, biji-bijian, roti, gandum, dan lain-lainnya. Adapun salwa adalah burung kecil yang memiliki daging lembut dan enak, maka diturunkan kepada mereka mana dan salwa yang mencukupkan bagi mereka. Nah, pada kisah itu, coy, Bani Israel tidak bersyukur, malah mereka sangat cepat bosan terhadap makanan tersebut, sehingga mereka malah menantang dan meminta Nabi Musa agar mengeluarkan makanan lagi untuk mereka. Dan bunyinya begini, coy. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak sabar tahan dengan suatu macam makanan saja. Oleh sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Rabbmu agar dia mengeluarkan bagi kami dan apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil yang lebih rendah sebagai ganti dari yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperolehnya apa yang kamu minta. Lalu ditimpahkanlah kepada mereka kenistaan dan kehinaan, serta mereka mendapat murka dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa sebab yang benar. Yang demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Ini tercantum pada surah Al-Baqarah, coy. Nah, di situ Nabi Musa berkata, coy, maukah kamu mengambil yang lebih rendah sebagai ganti dari yang lebih baik? Nah, di situ makanan mana dan salwa itu adalah makanan terbaik, coy. Karena makanan tersebut adalah makanan yang diturunkan dari langit, yang identiknya diturunkan dari. Nah, teman-teman bisa cek sendiri, bangsa Yahudi itu cerdas karena pernah memakan makanan dari ini, coy. Nah, itu hasil dari telusuri saya kepada guru-guru saya dari bidang tasawuf ini, coy.
Nah ini sangat memberikan berita kepada kami kenapa Yahudi itu sangat cerdas sekali. Nah lu bisa bandingkan saja coy, panas yang ada di bumi ini hanya segelintir sedikit saja coy yang diturunkan dari neraka. Nah sama halnya bidadari pada suatu riwayat, bidadari apabila ditiupkan napasnya di muka bumi ini coy, maka akan terhipnotis seluruh manusia di bumi ini coy. Itu hanya nafasnya saja, maka seketika makhluk yang ada di bumi ini apabila bidadari itu diturunkan, nafasnya saja itu bisa mematikan orang yang ada di bumi ini coy. Saking terlelapnya mereka, saking nikmatnya mereka, saking terhipnotisnya mereka. Nah bagaimana sebuah makanan yang diturunkan di dan apa dampaknya? Nah dari analisis yang kita diskusikan daripada ahli tasawuf ini, bahwasanya kenapa bangsa Yahudi itu jelas, hal ini dikarenakan bangsa Yahudi berbeda dengan bangsa lain yang pernah memakan dari itu. Jawaban yang tepatnya coy.